Selamat siang, hiring partner, judges, tim instruktur, dan rekan-rekan sekalian. Kami tim Mediku akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat selama kurang lebih 1 bulan. Tim kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Alfian Rudi Yogatama, background multimedia, berkontribusi sebagai full stack developer. Nama saya Hansen Panggabean, background saya adalah teknik mesin. Di proyek kali ini saya berperan sebagai full stack developer. Nama saya Jonathan Sembosa, background saya IT, dan di proyek ini saya berperan sebagai backend developer. Perkenalkan, nama saya Rina Tamara, background saya sekolah menengah atas, saya berperan sebagai front-end developer. Berangkat dari meningkatnya permintaan akan layanan swab, baik antigen maupun PCR pada saat ini, justru terjadi banyak penumpukan layanan di dalam klinik. Hal itulah yang melatar belakangi kami, tim Mediku, untuk menyederhanakan proses registrasi cukup dari rumah saja. Berikut adalah cara-cara mudah untuk menggunakan aplikasi kami. Pertama, pengguna hanya perlu melakukan registrasi online dengan cara memilih tanggal, memilih klinik, memilih jenis tes, lalu melakukan konfirmasi pembayaran. Untuk teknologi yang kita pakai di back-end adalah sebagai berikut. Kita memakai Sequelize, Bcrypt, JWT, Node.js, Express.js, dan Jest sebagai testingnya, serta PostgreSQL sebagai database-nya. Untuk front-end-nya, kita menggunakan library React, Redux untuk state management, HTML untuk kerangka aplikasi kita, CSS, SAS, serta Tailwind CSS itu untuk styling kita, dan Axios itu untuk integrasi dari klien ke server. Workflow dari proyek kali ini adalah sebagai berikut. User akan memberikan request kepada klien, lalu klien akan memberikan request tersebut kepada server untuk diproses. Jika request yang diberikan oleh user berhubungan dengan third-party API seperti Sendit dan NodeMailer, maka server akan memberikan terlebih dahulu kepada third-party API tersebut. Lalu responnya akan diterima kembali oleh server untuk diolah, lalu hasil olahannya itu akan diberikan ke database kita, yaitu si Postgres untuk disimpan, lalu Postgres akan memberikan kembali ke server, lalu server akan memberikan respon tersebut ke klien untuk diberikan kepada user. Sebelum kami akan melakukan demo aplikasi kami, maka kami akan melakukan testing server kami terlebih dahulu. Seperti yang Anda bisa lihat di sini, kami telah melakukan 184 testing pada server kami, di mana testing ini telah mencakup 91,31% dari server kami, di mana artinya server kami sudah bisa berjalan dengan baik. Lalu kita lanjut ke demo aplikasi. Di sini merupakan landing page kami atau halaman utama dari Medico App. Jika kita scroll ke bawah, kita bisa lihat kalau lokasi-lokasi klinik yang ada di Medico App sudah terintegrasi dengan MapLab, di mana jika user mengklik salah satu poin, maka user akan bisa melihat di Google Maps dan membantu mereka untuk mencari lokasi klinik yang terdekat. Selain itu, user juga bisa melakukan registrasi. Di mana jika user belum memiliki akun, maka mereka bisa melakukan registrasi. Tapi karena kita sudah memiliki akun, kita bisa langsung login aja. Setelah login, kita melakukan form pendaftaran tes, di mana data-datanya sudah terpopulate. Lalu hanya tinggal disesuaikan saja.
Lalu setelah itu kita memilih klinik untuk melakukan swab test, servis, serta waktunya. Setelah kita submit form, kita bisa langsung ke history untuk melihat daftar tes yang kita daftarkan. Nah, di sini kita bisa melihat kalau pendaftaran kita yang tadi bisa dibayar. Untuk pembayaran tersebut, kita cukup menekan tombol Pay Now. Lalu akan muncul notifikasi bahwasannya payment ID kita sudah diberikan ke email yang kita loginkan, email user tersebut. Jika kita tekan tombol OK, kita akan ke direct ke form pembayaran melalui Sendit third party API. Ketika kita sudah membayar, ketika kita sudah membayar akan diberikan email dari klinik tersebut dengan status payment-nya pending. Kita copy saja ID-nya untuk keperluan confirm payment kita. Oke, bisa langsung kita confirm. Jika kita belum membayarnya, maka kita akan diberikan notifikasi bahwasannya kita belum membayar. Dan notifikasi ini keluar setelah pengecekan dari Sendit tersebut. Langsung saja kita bayar. Setelah pembayaran kita berhasil, Sendit akan memberikan email tentang pembayaran kita yang sudah berhasil. Dan itu akan saya tunjukkan di penghujung video. Langsung saja kita confirm pembayarannya yang sudah kita bayar barusan. Jika kita sudah membayar, maka kita akan diberitahu bahwasannya kita sudah membayar registrasi yang sudah kita daftarkan di klinik tersebut. Ketika kita sudah membayar, statusnya akan menjadi paid. Lalu kita bisa langsung pergi ke klinik websitenya. Nah, di sini adalah pasien-pasien yang mendaftar pada hari ini. Ini adalah listnya, dan ini adalah banyaknya pasien. Untuk complete test sendiri, ini adalah pasien yang sudah berhasil mendaftar dan sudah melakukan tes, dan juga sudah menerima hasil tes dari klinik tersebut. Tested ini adalah user yang sudah mendaftar dan sudah dites oleh klinik, tetapi klinik belum mengeluarkan hasil tes resultnya. Dan yang waiting adalah pasien yang sudah mendaftar, tapi belum melakukan tes di klinik tersebut. Pada halaman ini kami menampilkan seluruh data registrasi yang halaman ini menampilkan data register yang ada pada klinik tersebut. Kami juga telah menyediakan filter untuk setiap tes berdasarkan status tes terregister. Kami akan mensimulasikan ketika user datang ke klinik dan mengkonfirmasi bahwa data yang diberikan sudah benar dengan melanjutkan proses. Ketika data sudah terverifikasi dan dinyatakan benar oleh user, admin dapat melanjutkan ke proses selanjutnya dengan klik tombol confirm and process. Status register juga otomatis akan terganti menjadi tested, yang artinya user telah melakukan tes pada klinik tersebut. Ketika hasil tes sudah keluar, admin dapat mengirimkan hasil tes tersebut
dengan cara memilih dua hasil di antara positif dan negatif yang akan langsung terkirim ke email user terdaftar. Setelah user sudah melakukan tes dan mendapatkan hasil tes result dari klinik tersebut, akan mendapatkan email dari klinik tersebut. Tapi sebelum kita pergi ke sana, ada satu hal yang tadi kita lewatkan, yaitu adalah konfirmasi payment dari sendit tersebut. Ini adalah konfirmasi payment yang sudah sukses kita lakukan barusan. Setelah admin berhasil mengubah status tes menjadi positif atau negatif, maka server akan mengirimkan email kepada user dengan isi hasil tes tersebut. Dan berikut adalah tampilan emailnya. Sekian presentasi dari kelompok Mediku. Atas segala kekurangan dari ucapan kami mohon maaf. Dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.